segala puji, biar segala syukur kami berikan kehadirat Tuhan. Dan biarlah seperti lagu ini, biarlah setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kami boleh menjadi mezbah yang hidup di hadapan. Bakar kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami ini benar-benar menjadi seorang penyembah yang sejati di hadapan. Biarkan kehidupan kami boleh menjadi dampak di sekitar kami, bukan hanya bagi keluarga kami, tapi setiap orang yang melihat kehidupan kami, bahwasanya melihat bahwa ada Yesus Juru Selamat yang berbeda di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan,
bahwa kita semua dikasihi Tuhan? Siapa yang percaya bahwa dikasihi Tuhan? Lambaikan tangan, tepuk dadanya. Tuhan mengasihi aku, katakan. Hai jiwaku, Tuhan mengasihi engkau. Katakan sama-sama. Hai jiwaku, Tuhan mengasihi engkau. Amin. Sama-sama percaya bahwa kita telah diberikan kuasa untuk menaklukkan setiap apapun yang ada di depan kita.
jemaat untuk bangkit berdiri. Sekali lagi tetap dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan lagu ini. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Dia segalanya. Yesus, jemaat saja lebih perlahan lagi, lebih perlahan lagi. Yesus, musik tolong diam, biar jemaat suara jemaat saja. Musiknya diam, musiknya tolong diam. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Oh Tuhan, di atas segalanya, Yesus. Amin. Kami mencari wajah-Mu Tuhan. Pertolongan kami turun dari surga. Kami tidak akan takut, kami tidak akan gentar. Sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Yesus penolongku, ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Dia udah pribadi otomatis. Ku cari wajah-Mu. Kau yang ku perlu di setiap waktu. Tiada ku takut, sebab Kau besertaku. Karena Kau Tuhan di atas segalanya. Mari beri kemuliaan bagi Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami tahu Engkau di atas segalanya Tuhan dalam hidup kami. Engkau andalan kami, Engkau pengharapan kami. Engkau perisai perlindungan dan pertolongan kami. Saat kami mengalami masalah persoalan jalan buntu, Engkau selalu ada, Immanuel beserta dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami senantiasa teguh, tidak goyah Tuhan. Oh, sebab kami tahu apa yang menjadi masalah besar dalam hidup kami, dalam gereja-Mu, dalam orang-orang percaya-Mu, umat-Mu, gereja-Mu Tuhan, adalah masalah kekhawatiran, ketakutan. Ada di dalam hati kami yang seringkali menggoyahkan iman kami dan bahkan membuat kami terseret kepada segala pendapat dunia dan manusia yang fasik.
Tuhan, kami hanya perlu Engkau. Kami perlu firman-Mu Tuhan, yang menopang kami, yang memberikan kami kekuatan baru, yang menyegarkan jiwa kami, yang memberikan kami keyakinan teguh yang tidak akan pernah goyah. Kami percaya Bapa, saat kami tidak goyah, saat kami taat, kami tahu mengenal firman-Mu dan kami melakukannya, maka Engkau pasti berperang Tuhan bagi kami. Engkau pasti akan memberikan kami kemenangan dan jalan keluar buat setiap kami Tuhan. Kami pasti muncul jadi pemenang. Kami pasti terima dan melihat tanda-tanda ajaib dan mujizat yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Itu yang kami perlukan Bapa. Oleh sebab itu kami surrender Lord. Kami sungguh-sungguh berserah penuh kepadamu Tuhan. Kami berserah penuh Tuhan. Biarlah kiranya Bapa nyatakan rencanamu dalam hidup kami. Ajarkan kami untuk hidup, untuk membangun manusia roh kami hari demi hari. Supaya kami semakin kuat dan semakin kokoh, semakin teguh dan tidak goyah. Seperti bangunan yang dibangun di atas batu. Oh Tuhan, yang tidak akan pernah dapat diterpa oleh angin badai apapun. Kami percaya Tuhan, Kaulah kekuatan kami Bapa. Biarlah Kau berbicara melalui mulut bibir lidah hamba-Mu. Biarlah iman yang teguh itu kami miliki mulai pada detik hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap menerima firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin, haleluya. Shalom, shalom, puji Tuhan. Mari angkat Alkitab saudara. Kita akan sama-sama deklarasikan, karena apa? Supaya iblis takut ya. Kalau kita mengaku, kalau kita ini memperkatakan, maka apa yang benar yang sesuai firman Tuhan, maka iblis pasti lari daripada kita. Amin. Mari kita mau angkat Alkitab kita katakan, ini Alkitabku, aku adalah seperti yang dikatakan firman Tuhan kepadaku. Aku mendapatkan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Aku dapat melakukan seperti yang dikatakan firman Tuhan. Hari ini aku akan belajar firman Tuhan. Aku memperkatakan firman Tuhan dengan berani. Pikiranku terjaga, hatiku siap dibaharui. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Dalam nama Tuhan Yesus, amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih, shalom. Puji Tuhan, ada sukacita, amin. Jadi orang Kristen makin mendekati kedatangan Tuhan harus makin seger, amin saudara. Jangan loyo ya. Nah, sebetulnya jadi orang yang diharapkan oleh Tuhan, jadi Kristen yang segar. Jadi Kristen yang menyukakan hati banyak orang ya. Karena apa? Bukan karena kita mengikuti kehendak orang itu. Tapi karena ada Tuhan Roh Kudus yang di dalam kita. Amin. Yang boleh terpancar melalui mulut bibir lidah kita. Perkataan kita. Melalui, sebab apa saudara? Perkataan mulut kita ini kan terpancar dari hati. Amin. Jadi kita tidak tidak bisa munafik saudara ya mungkin kalau mulut kita seringkali bohong, nah itu tidak mungkin bisa menjadi Kristen yang seger ya, tapi pasti itu Kristen yang suam-suam. Karena apa? Mulutnya tidak bisa dipercaya ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh menjadi Kristen yang benar, menjadi Kristen yang sungguh-sungguh diinginkan oleh Tuhan di akhir zaman ini ya. Karena sebetulnya iblis semakin gencar giat bekerja untuk merusak jemaat, untuk merusak iman gereja Tuhan di akhir zaman ini. Kenapa? Karena tidak terus fokus dengan Tuhan, karena tidak terus berharap, tidak terus gandol Gusti. Ya, itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena masalah persoalan ini makin lama makin bertambah, waktu bertambah, zaman saudara semakin berat. Akan semakin, kan kenapa semakin berat? Padahal Tuhan kita ini maha besar, tidak dapat dikalahkan oleh masalah apapun. Mengapa? Kita merasakan semakin tahun semakin berat rasanya. Banyak pendapat-pendapat orang seperti itu.
Oh, tahun berganti tahun ini, tahun baru ini. Tahun yang lalu kita 2000 berapa setelah Covid itu semakin berat ya. Masuk ke 2021 makin berat. 22 belum tentu makin enteng, makin berat. 2023 terus sampai 2026 ini juga masih dikatakan akan semakin banyak krisis dan hal-hal yang memberatkan. Saudara, padahal Tuhan Yesus janji dalam firman-Nya, jika Allah ada di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Itu firman Tuhan yang harus kita pegang. Jangan kita lupa, saudara. Nah, itu adalah perkataan-perkataan yang menekan jiwa kita. Perkataan-perkataan yang semakin berat, semakin tidak mungkin, semakin tidak mungkin. Nah, semakin tidak mungkin, maka kita butuh hal-hal yang mustahil. Betul enggak, saudara? Benar enggak? Semakin tidak mungkin keadaan secara akal pikiran manusia, artinya kan kita semakin butuh yang namanya mukjizat. Amin. Semakin kita butuh yang namanya yang tidak mungkin menjadi mungkin, benar kan? Dan itu hanya bisa dikerjakan oleh siapa? Oleh Allah yang tak terbatas itu. Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Yang memberikan imannya kepada kita. Saudara, makanya kalau kita katakan orang beriman perlu diuji. Makanya kalau kita masuk dalam ujian, jangan kita merasa, tenan toh semakin berat. Beda saudara. Dunia pun juga yang tidak beriman itu mereka mengatakan bahwa hidup semakin berat. Tetapi kita yang beriman, kita harusnya mengatakan, lah ini. Harusnya kita ngomong gitu kan, lah ini kesempatan. Bahwa Tuhan memakai aku untuk aku boleh melakukan perkara-perkara ajaib. Tuhan memakai aku untuk aku boleh melakukan imanku. Mempraktekkan, mendemonstrasikan kuasa Allah di dalam diriku. Kan begitu harusnya saudara. Amin. Jadi enggak semakin kita mau ya toh berat toh, wah wis gak mungkin. Lalu kita larut di dalam apa? Dalam pikiran-pikiran yang membuat kita sebetulnya semakin tertekan. Jadi iblis itu sebetulnya kan sudah dikalahkan oleh kayu salib, oleh karya Yesus di atas kayu salib. Ya, yang ingin menyeret kita, yang ingin memiliki kita, yang ingin membawa kita kepada kematian kekal, yaitu neraka kekal, maut. Tetapi sudah dikalahkan oleh kematian Yesus Kristus. Sehingga kita menjadi pemenang, bahkan kita dikatakan lebih dari pemenang yang barusan kita nyanyikan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Kalau kita lebih dari pemenang artinya kita tidak lagi menjadi pemenang yang diusahakan oleh kekuatan kita. Karena lebih dari pemenang itu kemenangannya adalah kasih karunia. Amin. Pemberian daripada Tuhan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita. Sampai di sini mengerti saudara? Oleh sebab itu kita ini jangan munafik saudara, jangan terpengaruh dengan omongan-omongan banyak hamba-hamba Tuhan. Bahkan di mimbar seringkali ngomong apa? Gereja jangan minta mujizat-mujizat. Gereja jangan minta berkat-berkat. Saya mau tanya, saudara enggak butuh mujizat? Siapa yang enggak butuh mujizat angkat tangan? Siapa yang enggak butuh berkat angkat tangan? Saya butuh. Saya katakan saya butuh mujizat. Dan saya harus melihat mujizat. Karena memang mujizat itu membuat hati kita semakin berkobar-kobar, menyala-nyala. Tetapi yang salah adalah jangan hati kita, mata kita tertuju pada mujizat. Tetapi harus kepada Tuhan. Jadi seperti kemarin minggu lalu Pak Feby bilang apa? Tuhan bawa berkat. Ayo milih mana, aku apa berkat?
Mata kita tertuju pada Tuhan. Hati kita mengingini Tuhan lebih dari berkat. Itu yang betul. Amin. Jadi bukan berarti kita tidak butuh berkat loh saudara. Bukan berarti kita tidak butuh mujizat. Jangan kita sok munafik jadi gereja Tuhan itu saudara ya. Bahkan yang online saya katakan. Jangan munafik jadi gereja Tuhan yang ngomong bahwa aku Betani gereja berkat-berkat tok. Oh Betani ku ngomongnya oh ya itu gereja yang pengajarannya cuman mujizat-mujizat berkat-berkat aja. Saya mau tanya sekarang, kalau engkau mengalami penyakit kronis di mana dokter angkat tangan, sudah tidak ada obatnya, perlu mujizat apa enggak? Perlu mujizat enggak? Kalau engkau mengalami diambang kehancuran di dalam hidup suami istrimu, keluargamu, porak-poranda, perekonomianmu, carut-marut, mengalami kebangkrutan, mengalami penurunan, kerugian, modal habis, toko sepi, tidak ada dagangan yang bisa laku. Saya mau tanya, saudara perlu mujizat apa enggak? Perlu, saudara. Rumah tangga yang sudah diambang kehancuran, itu perlu mujizat. Perlu, siapa yang bisa mengubah hati manusia kalau enggak Tuhan? Siapa yang bisa membelokkan jalan pikiran manusia kalau enggak Tuhan? Amin. Jadi kita ini perlu mujizat saudara. Dalam keadaan baik-baik menjadi orang Kristen, kita sering kali jatuh bangun dalam kerohanian kita. Kita enggak bisa taat. Aduh taat itu susah ya. Taat itu sulit banget. Melakukan firman ini loh saudara. Melakukan firman itu butuh mujizat apa enggak? Butuh mujizat apa enggak? Kalau enggak kuat. Enggak bisa. Manusia daging kita ini ya untuk dihilangkan kuasanya itu perlu mujizat. Mujizat artinya campur tangan Tuhan. Amin. Nah di dalam kita bisa memperoleh mujizat. Itu kita butuh yang namanya iman. Tapi saudara harus belajar apa sih iman itu. Makanya saya berikan khotbah pada hari ini, Minggu 15 Februari 2026 adalah tentang the faith. The, ada katanya the itu artinya ada sesuatu yang khusus. Bukan sembarangan. The faith berarti iman yang itu, bukan yang lain-lain. Iman yang mana? Yang itu, yang tertentu, yang spesifik. Yang paling spesial, yang paling dituju. Nah, yang kita percayai. Makanya saya beri judul The Faith. Ya, kita baca di dalam Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20, saya tidak tulis di PowerPoint tapi bisa ditampilkan mungkin. Galatia 2 ayat 20. Kita baca sama-sama ya saudara, kita baca sama-sama. Karena cuma satu ayat. Kita baca sama-sama. Galatia 2 ayat 20. Bisa? Sudah ketemu? Yuk, 2, 3. Namun aku hidup, tetapi, yang keras. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Terus, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Kita buka PowerPoint-nya. Saya mau compare dengan King James Version. Ya, saya jarang sekali pakai King James Version, tapi ini ada sesuatu yang bagus yang tidak ada di versi lain. Terus Galatia 2 ayat 20 KJV. Nah, saudara, bisa dibaca dari sana? Yang paling belakang, bisa? Bu Her, Uli, Pak Bambang bisa baca? Pak Herli, bisa? Jelas? Jelas enggak? Jelas ya. Ya.
Galatia 2 ayat 20 KJV, King James Version. I am crucified with Christ. Aku disalibkan bersama Kristus. Saudara compare, bandingkan dengan ayat yang tadi kita baca. TB, terjemahan baru. Ya. Aku disalibkan bersama dengan Kristus. Nevertheless, I live, namun aku hidup. Tidak mati, walaupun aku disalib. Makanya pefaf, faf itu paku, disalibkan. Disalibkan. Disalibkan dengan apa? Bersama dengan Kristus. Ya, jadi jangan kita menderita sendirian. Tidak akan bisa tahan. Malah ujung-ujungnya nanti kita binasa. Jadi I'm crucified with Christ, nevertheless I live, tapi aku hidup. Yet not I, tapi bukan aku, ya, yang hidup, but Christ live in me. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. And the life dan hidup which I now live in the flesh, hidup yang sekarang aku hidupi dalam daging, ya, I live by the faith of the Son of God. Oleh iman, bukan dikatakan di sini kan di dalam, oleh iman dalam. Tapi di sini adalah iman dari anak Allah. Ngerti saudara? Jadi hidup yang kita hidupi sekarang ini jangan pakai kekuatan kita, jangan pakai iman kita lagi. Iman kita digabung, disalibkan, ditambah isinya gitu ya, ditumpukan kepada iman daripada anak Allah, faith of the Son of God. Jadi hidup yang kita hidupi itu harus pakai iman anak Allah. Siapa anak Allah? Siapa anak Allah? Yesus. Jadi kita pakai imannya Yesus. Karena di dalam iman Yesus ini, who love me, yang mengasihi aku and gave himself for me. Dan memberikan hidupnya untuk aku. Jadi kalau kita, saudara, tanpa korban Yesus, tanpa kasih Yesus, maka kita tidak bisa mendapatkan, kita tidak bisa memperoleh iman yang dahsyat itu. Yaitu iman siapa? Iman Yesus. Iman anak Allah. Makanya kita seringkali kan kita nek doa pakai kepercayaan yang kita percayai sendiri. Ya, walaupun ujung-ujungnya dalam nama Yesus, tapi seringkali yang kita doakan ini salah. Hidup kita juga salah. Tidak menunjukkan hidup yang disalibkan bersama Kristus. Disalibkan bersama Kristus, disalibkan berarti kan menyerah, saudara. Menyerah, apa yang menyerah? Apa yang diserahkan? Ego kita. Kemauan, kehendak kita. Terus kalau kita sudah menyerahkan kehendak kita dan kemauan kita, terus kita nggak boleh minta sama Tuhan. Boleh. Saat kita minta kepada Tuhan, Tuhan, apa yang menjadi permintaan kita ini sudah otomatis sesuai dengan Kristus, sesuai dengan firman-Nya. Karena kita sudah tidak punya ego lagi, karena kita sudah disalib. I am crucified with Christ. Sebab aku sudah disalibkan bersama Kristus. Jadi artinya apa yang menjadi kehendakku adalah kehendak Kristus. Apa yang menjadi kehendak Kristus adalah kehendakku. Ya saudara, jadi supaya apa? Supaya hidupku ini benar-benar bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Paham sampai di sini? Amin. Amin. Jadi kehidupan yang aku hidupi sekarang dalam daging itu apa? Menghidupi imannya Yesus.
bukan imanku lagi. Ya, walaupun nanti kita belajar bahwa iman yang dikatakan oleh Yesus sebesar biji sesawi, itu pun iman anak Allah yang bertumbuh. Makanya dikatakan kita akan mengiring Tuhan itu berjalan dari iman kepada iman. Dari kemuliaan kepada kemuliaan. Amin, saudara. Jadi dari iman kita yang kecil seperti biji sesawi itu aja dikatakan Tuhan dahsyat. Sampai bisa mengadakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Gunung aja pindah. Itu enggak cuma, itu bukan itu cuman perumpamaan. Tidak, bukan. Tapi terjadi. Jadi dikatakan nanti firman Tuhan dalam Matius nanti, tidak ada yang tidak bisa kita lakukan bersama dengan imannya Yesus. Amin. Oleh sebab itu mari kita kalau kita berdoa, Tuhan aku serahkan hidupku, imanku yang tidak ada apa-apanya ini, iman yang kecil ini aku serahkan kepada iman-Mu supaya iman Yesus yang bekerja. Kalau iman Yesus yang bekerja, pasti jadi enggak saudara? Pasti jadi enggak? Pasti jadi. Jadi dia yang memberikan imannya kepada kita karena kasih. Nah jadi hidup kita hidup di dalam kasih. Seringkali manusia, nah nanti kalau saya ngomong soal iman saudara, itu otomatis nanti akan merembet ke pengharapan, harap, dan kepada kasih. Jadi iman, harap, kasih itu 3 tapi 1. 1 tapi 3. Seperti pribadi Yesus, Tuhan kita, Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Lalu kita kemudian, oh kalau gitu iman itu Bapa, oh kalau Yesus anak Allah itu harap. Enggak bisa begitu. Kan 3 itu 1, 3, enggak bisa dipecah-pecah. Ya. Jadi mari kita mau lebih smart lagi, lebih ngerti lagi tentang firman Tuhan supaya kita benar-benar boleh memperoleh janji yang telah dikatakan oleh firman-Nya. Amin, saudara? Amin? Jadi semua orang itu perlu mujizat dan berkat. Ya, jadi justru dalam mengalami mujizat kita akan lebih bergairah. Dan kita lebih menyala, lebih lagi mengucap syukur kalau kita ngomong gini. Kalau kita pada waktu mengalami mujizat, lalu kemudian kita nyanyi, kita ibadah. Lalu ada lagu syairnya gini. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Itu kita betul-betul mengalami mujizat, kita bisa ngomong Allahku dahsyat itu memang betul. Beda kalau kita nggak ngalami apa-apa. Kita nggak ngalami mujizat lalu kita ngomongin Allahku dahsyat dalam hati ini. Kok aku nggak ngalami ya, lemes saudara. Makanya banyak orang Kristen jarang mau nyanyi. Karena apa? Mungkin dia tidak mengalami. Dia tidak mengalami kuasa iman. Dia tidak mengalami, jadi iman sebesar biji sesawi mungkin ada, mungkin tidak ada. Harusnya kalau ada bisa membuat mujizat. Tapi kok tidak mengalami apa-apa, berarti tidak ada. Gitu aja gampang saudara, benar gak? Dan kalau kita tidak punya iman, maka dikatakan, maka kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab di dalam Ibrani pasal 11. Coba dibuka Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Ibrani pasal 11. Ayat 6. Ibrani 11 ayat 6. Kita baca sama-sama, 2, 3. Keras. Tetapi tanpa iman
tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya, sampai di situ dulu. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan. Jadi makanya kalau kita nggak punya iman, ya kita nggak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Percuma ibadah kita. Kalau kita tetap ngeyel, ngomong aku beriman, tapi enggak nerima apa-apa. Lalu mengalami masalah demi masalah, lalu mengatakan bahwa ya mungkin belum waktunya Tuhan. Itu omong kosong. Harusnya saudara katakan, aku waktunya untuk demonstrasi iman. Demonstrasi imannya Yesus. Jangan lalu kita terus lemes. Memang masalah membuat kita lemes, akhirnya banyak tipu daya iblis menancapkan tipu dayanya ke pikiran kita. Deloken melok Yesus soro. Lalu kita ngomong, oh iki pikul salib. Bukan pikul salib, saudara. Kita hanya ditipu oleh iblis, oleh setan. Sehingga kita katakan itu pikul salib. Padahal sebetulnya kita malas untuk kita percaya kepada Tuhan. Kita seringkali kurang berharap kepada Tuhan. Kita mulai kendor dengan Tuhan. Tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nanti kita akan lihat di dalam terjemahannya Message Bible, saudara. Sebab engkau tidak menyertakan Tuhan. Ada kata-kata. Dalam Matius, ya. Kan Tuhan Yesus menegur murid-muridnya karena tidak bisa menyembuhkan seorang anak, ya. Lalu orang tuanya ngomong, ini aku sudah membawa anakku ke murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa menyembuhkan. Lalu Yesus bilang apa? Hai engkau yang kurang percaya. Tetapi dikatakan engkau yang tidak beriman. Nah saudara, hati-hati. Tipu daya setan seringkali itulah yang melemahkan iman kita. Melemahkan gairah kita. Sehingga kita tidak lagi berkobar menyala melayani Tuhan. Seolah-olah kekristenan yang ngono-ngono aja, wes gitu-gitu aja, udah gitu-gitu aja. Masalah ya masalah terus. Aku wes sembahyang, aku wes apa, saudara. Tuhan sudah kasih resep. Perkatakan firman. Terus cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kebenarannya, hidup jadi orang benar itu dikejar. Hidup jadi orang benar. Dan kebenarannya dari mana? Dari Tuhan yang membenarkan kita. Makanya kita perlu setiap hari bersekutu dengan Roh Kudus, dengan Roh Allah yang terus membuat kita ini disucikan, dibasuh, dimandikan, dimurnikan terus. Membuat kita jadi orang benar. Tidak gampang loh saudara. Ini banyak sekali loh hamba-hamba Tuhan ya. Pengerja-pengerja yang mulai undur, gelempang semua. Mereka larinya kemana? Ke dunia. Dunia dikuasai oleh setan. Makanya Yesus pada waktu pencobaan yang terakhir dikatakan apa? Dunia dan kemuliaannya kuberikan padamu. Berarti kan setan menguasai dunia. Bicara tentang dunia, bicara tentang sistem. Tapi firman Tuhan katakan apa? Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Memang dunia, sistem dunia dikuasai setan, tapi bumi dikuasai oleh Tuhan. Ada bedanya dunia dan bumi. Sampai di sini mengerti saudara? Oh gitu ya. Jadi kalau orang cari dunia, berarti engkau sedang cari setan. Dan sistem dunia dikuasai oleh yang namanya M. Apa? Apa? Money, mamon. Saudara.
Kalau sudah duitnya banyak bisa ketawa. Kalau duitnya banyak bisa seneng, bisa guyu-guyu, bisa sukacita, bisa bergairah. Oh amin. Padahal punya Tuhan. Tidak punya uang, tidak punya mamon, misal terbatas. Padahal punya Tuhan, tapi tidak bisa guyu. Aneh tuh saudara. Benar gak? Gak bisa guyu, gak bisa sukacita. Gak bisa nabur. Padahal benih dari Tuhan. Berkat dari Tuhan. Tapi dimakan semua. Itulah yang membuat kita tidak bisa sembarangan memakai imannya Yesus. Karena keserakahan. Berarti kita masih punya tabiat yang perlu dikikis. Makanya belajar firman terus. Terus dimurnikan oleh air dan firman. Air kehidupan, firman Tuhan. Terus saudara, isi. Kalau kita nggak ngerti kebenaran, jangan harap hidup kita nerima mujizat. Yang ada hanyalah apa? Kerja keras. Dan kita bisa dapat hasil. Kerja keras tanpa Tuhan. Tanpa iman bisa dapat hasil. Bisa. Tapi tanpa Tuhan. Mau enggak saudara kayak gitu? Kalau kita ngomong, oh ini berkat Tuhan. Padahal Tuhan bilang apa? Bukan berkat dari aku. Makanya Adam dan Hawa waktu dikutuk. Keluar dari Taman Eden. Tuhan ngomong apa? Kamu bisa mendapatkan hasil berkat. Hasil ya berkat dunia. Kalau engkau kerja keras. Engkau berpeluh. Engkau banting tulang. Semua dibanting. Banting setir. Banting pintu. Banting meja. Saudara ya. Harus itu saudara. Itu buat sistem dunia. Tapi kalau sistem daripada kerajaan Allah, apa? Cari kebenaran. Kebenaran itu bagaimana saudara? Saudara kerja untuk cari Tuhan. Bukan saudara cari Tuhan supaya saudara bisa kerja. Paham sampai di sini? Bukan saudara cari Tuhan supaya saudara bisa cari dunia. Supaya saudara bisa diberkati di dunia. Itu namanya kita akan membelakangi Tuhan. Tuhan hanya tampil butuh. Tapi saudara kalau kerja, lakukan segala sesuatu. Hidup dalam kerajaan, sistem kerajaan Allah. Maka dirubah. Apa yang saudara lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Tertuju sampai sini? Paham saudara? Loh lah tidak paham tuh. Makanya seringkali manusia pelit. Tidak bisa lakukan perpuluhan. Tidak bisa nabur. Karena apa saudara? Karena dia merasa bahwa hasil usahaku. Padahal hasil usahamu itu untuk Tuhan. Untuk kerajaannya. Untuk kebenaran. Bukan dari Tuhan minta berkat saudara baru. Saudara sampai di sini bingung apa enggak? Bingung apa enggak saudara? Sistem itu harus kita ganti saudara. Ya. Lakukan apapun untuk Tuhan. Lakukan apapun untuk Tuhan. Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia dan kepada Dia. Saudara mesti ngerti loh sampai di sini saudara. Jadi jangan bikin Tuhan itu jadi tambal butuh. Kalau kita tambal butuh, baru kita cari Tuhan selesai, lalu diberkati, lalu kemudian kita cari dunia lupa. Oh kok ibadah gampang, minggu ngarep ono. Ya nek sempat ke gereja, gak sempat, oh duitku sik akeh.
Tapi kalau kita lakukan segala sesuatu untuk Tuhan, beda, saudara. Kita kerjakan segala sesuatu lalu kita lakukan untuk melayani Tuhan, untuk cari Tuhan, untuk cari kerajaannya. Itu yang benar. Manusia seringkali tidak bisa melakukan itu. Kerja sampai lupa waktu, sampai lupa Tuhan. Waktu nek ibadah, wah gak iso. Wah wis gak iso, nek iso ae. Gak bisa. Baca Alkitab kalau sempat, kalau enggak capek. Saudara. Lalu kemudian kita mau minta imannya Yesus. Nanti kita akan jadi orang fasik. Iman Yesus yang bisa membuat yang tidak ada menjadi ada, tidak mungkin jadi mungkin, akan kita permainkan jadi apa? Jimat. Jadi akhirnya kayak orang dunia, oh aku nek dicekelan niki, mesti rame tokoku. Ya toh? Dipasang templeki, ya, diganduli macam-macam. Itu namanya pesugihan, saudara. Jadi mari kita mau belajar, saudara ya, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan memberikan kita pengharapan. Iman di dalam Yesus, dikatakan tadi, yang mengasihi aku. Imannya Yesus yang mengasihi aku. Kalau kita nanti belajar terus, saudara ya, maka nanti rentetannya kekasih. Jadi tidak mungkin kita punya iman Yesus lalu kita korup. Korup, ngerti korup, saudara? Keji, kejem. Tidak mengenal belas kasihan, pelit. Tidak punya pikiran yang benar, tidak punya pikiran kerajaan Allah. Korup. Kita lihat. Coba dibuka PowerPoint-nya. Bagaimana respon tentang iman? Terus nomor 1, iman itu untuk apa? Saudara bisa catat di sini. Nanti dibaca di rumah ayat-ayatnya. Ya. Iman membuat kita, jadi iman itu bukan untuk sebagai jimat. Ingat. Iman membuat kita mengerti dan percaya. Bukan cuma sekedar untuk perkara-perkara duniawi ya. Walaupun ya bisa. Dan itu memang kita menyertakan iman dalam segala hal. Dalam segala perkara kita pakai iman. Kalau tidak kan tidak berkenan di hadapan Tuhan. Iman membuat kita mengerti dan percaya tentang apa? Bahwa Allah menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Nah, kalau pikiran manusia korup, kalau pikiran anak Tuhan korup, jahat, fasik, maka ini pasti akan difokuskan kepada dunia. Difokuskan kepada hal-hal materi. Wah, nek gitu. Mumpung ini ya, tidak ada menjadi ada. Kalau aku percaya maka tak jadikan aku dalam nama Yesus, aku pakai iman Yesus. Keuangan datang. Fokusnya cuma di situ. Makanya saya katakan bukan semata-mata perkara duniawi. Tapi mari kita lebih melihat, lebih mengarahkan pandangan kita kepada perkara rohani. Saudara, kalau kita lihat Ibrani pasal 11, judulnya adalah saksi-saksi iman. Saksi. Kalau kita melihat perkara rohani, maka kita tidak kepada duniawi lagi. Tidak kepada kecenderungan untuk mengarahkan iman kepada hal-hal materi. Tapi kepada apa? Menjadi kesaksian, menjadi saksi hidup. Iman membuat kita mengerti dan percaya untuk diri kita, manusia roh kita. Gitu loh saudara. Amin.
Jadi bukan untuk perkara-perkara duniawi, walaupun itu nanti bisa kita kerjakan mengikuti, pasti ngikuti. Makanya Tuhan apa? Kejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Benar dulu pikiranmu, benar dulu motivasimu, benar dulu fokusmu, pandanganmu. Baru nanti kamu akan mendapatkan yang materi, yang duniawi. Itu semuanya berkat, jangan dikerjakan, sudah dikuasai setan. Jangan terima yang dari setan. Terima yang dari Tuhan. Itu berkat penuh dengan kasih karunia dan kemuliaan nanti. Amin. Yang tidak akan pernah habis. Amin saudara. Yang walaupun sedikit tapi cukup. Itu berkat. Yang selalu membawa kita kepada pengharapan. Membawa kita kepada ucapan syukur. Itu berkat. Kalau dunia, makanya dunia akan menjadikan gereja, ya yang pikirannya duniawi, akan menjadikan gereja memiliki mentalitas yang unstable, yang tidak stabil. Kalau sudah mentalnya tidak stabil, maka dia tidak bisa puas. Itu sakit jiwa loh, saudara, sebetulnya ya. Di hadapan Tuhan itu sakit jiwa. Jadi apapun tidak bisa memuaskan, makanya enggak puas terus. Bahkan dirinya sendiri enggak bisa memuaskan. Ya, enggak bisa memuaskan dirinya sendiri, apalagi orang lain. Enggak bisa memuaskan. Makanya selalu mencari terus, saudara, ya. Yang dunia itu terus dicari. Wong Tuhan bilang, aku loh, datang kepadaku, aku ini air kehidupan. Barang siapa minum, barang siapa menerima aku, mendapatkan aku, maka engkau akan puas. Ya. Ibrani 11 ayat 3, FAYH mengatakan apa? Coba next, Ibrani 11 ayat 3, terus. Ibrani 11 ayat 3, oh yang tadi mungkin yang di atas sendiri, yang ada gambarnya. Ya, 11 ayat 3. Karena iman, karena percaya kepada Allah. Ya, iman berarti karena percaya kepada Allah. Jadi saudara kalau beriman, artinya saudara percaya kepada Allah. Ini percaya yang tidak abal-abal, percaya yang sungguh-sungguh. Kita tahu, nah ini ngerti, jadi ngerti. Bahwa dunia dan bintang-bintang, bahkan segala sesuatu dijadikan atas perintah Allah. Jadi tidak ada yang fokusnya kepada dunia, kepada materi. Tapi kepada apa? Bahkan segala sesuatu dijadikan atas perintah Allah dan bahwa semua itu dijadikan dari yang tidak ada. Jadi supaya kita ngerti, iman itu membuat kita percaya kepada Allah. Percaya bahwa segala sesuatu dijadikan atas perintah Allah. Jadi hanya perintah Allah, firman Allah yang bisa menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Gitu loh saudara. Jadi membuat iman kita ngerti, oh percaya, oh ngerti. Hanya dalam Tuhan itu saja yang membuat segala yang tidak ada menjadi ada. Dan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Lalu coba kita mundur ayat 1. Ayat 1 tadi ada FAYH. Nah sekarang apakah iman itu? Jadi iman ialah keyakinan bahwa apa yang kita inginkan akan terlaksana. Apa yang saudara inginkan? Nah ini kan perkara-perkara yang mendukung, yang apa namanya itu membuat segala kebutuhan kita, dunia kita. Tapi tidak cuma dunia loh saudara, tidak kebutuhan jasmani tok loh saudara. Tapi harus menjadi kebutuhan rohani kita. Misalnya pengenalan pribadi Tuhan. Ya. Menjadi saksi tadi dikatakan. Jadi apa yang kita inginkan? Inginkan hal-hal seperti itu. Itu adalah kerajaan Allah. Itu adalah
menginginkan aku supaya diberkati, supaya aku jadi saluran berkat. Karena tadi dikatakan bahwa iman Yesus yang mengasihi aku. Jadi ada unsur kasih di dalam diri kita. Yang memberikan nyawanya, hidupnya untuk aku. Galatia 2 ayat 20 tadi. Jadi artinya kalau ada kasih Tuhan dalam hati kita, ada nyawa Tuhan yang menyertai kita di dalam kita, diberikan kepada kita, maka kita punya kekuatan untuk bisa meminta dengan iman Yesus itu. Iman anak Allah itu membuat kita tidak goyah. Apa yang aku dapatkan, apa yang aku minta, itu berdasarkan kasih. Ya, maka dikatakan apa? Apa yang kita inginkan akan terlaksana. Iman itu keyakinan, percaya. Iman ialah kepastian. Jadi kalau kita sudah hidup dalam kasih Tuhan, kita hidup di dalam Immanuel, Tuhan beserta kita, ada penyertaan kita, maka dikatakan iman Yesus itu adalah kepastian bahwa yang kita harapkan sudah menantikan kita. Yang kita harapkan itu loh sudah menantikan kita. Nah kita kalau pikirannya duniawi, lalu apa yang kita harapkan menantikan kita? Oh duit sudah menantikan aku. Oh rumah pribadi yang gede, aku bisa renovasi rumah, aku bisa beli rumah lagi yang baru, yang lebih gede, itu sudah menantikan aku. Kalau pikiran kita ini sudah ada korup, fasik, maka cenderung ke arah situ terus. Padahal iman kepastian bahwa yang kita harapkan, siapa yang kita harapkan? Kedatangan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dari iman kepada iman yang lebih besar, dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Itu yang harusnya kita harapkan. Dikatakan sudah menantikan kita. Nah kalau kita dimuliakan Tuhan, masa kita tidak dapat apa yang kita inginkan secara jasmani? Kan otomatis tuh saudara, pasti tuh, amin saudara. Otomatis pasti kita akan dapatkan itu, tapi tidak kita ngejar itu. Walaupun hal itu belum dapat kita lihat sekarang. Jadi apa yang belum kita lihat sekarang? Duit, saudara tiap hari lihat duit. Makanan, saudara tiap hari lihat makanan. Ya toh? Tapi dikatakan hal itu belum dapat kita lihat. Jadi apa yang belum kita dapat lihat? Apa? Kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Kasih karunia, keselamatan, kekal itu sudah pasti kita dapatkan. Ya. Tapi kan belum kita alami. Nah itu loh saudara, bicara tentang hal-hal yang rohani. Kalau kita dimuliakan Tuhan, percayalah di dunia ini tidak ada yang bisa membuat kita miskin. Tidak ada yang bisa membuat kita itu kekurangan apa-apa. Amin. Di sini mari kita lihat saudara ya. Jadi iman itu untuk apa? Iman di dalam Ibrani tadi sudah bukan jimat. Tapi suatu kebenaran oleh kasih karunia sehingga menjadi keyakinan kita. Ya, lalu kemudian di situ ruame banget ya. Ngomong soal iman itu memang kurang terlalu menarik ya saudara ya. Karena apa? Karena merasa dirinya sudah beriman. Nah itu saudara ya. Padahal kalau punya masalah, waduh bingungnya minta ampun. Ya saudara. Lalu lihat. Ayat 3 dikatakan tadi FAYH. Iman membuat kita mengerti dan percaya. Ya, tapi ingat bukan semata-mata untuk hal duniawi. Ya. Lalu kemudian kita lihat yang ketiga. Yuk poinnya. No, ya tadi A, 1C.
yang A1B, iman menjadikan kita punya identitas. Ingat, jadi iman itu bukan jimat untuk membuat doa kita terkabul. Walaupun ya bisa saudara, asal saudara hidup benar, saudara tepat seperti yang diinginkan oleh Tuhan, kehendak Tuhan jadi, pasti kita mendapatkannya. Tapi mari kita lihat, fungsi iman tujuannya untuk apa? Menjadikan kita ini punya identitas. Jadi iman anak Allah, iman Yesus menjadikan kita jadi diterima oleh Allah. Sehingga kita punya identitas. Identitasnya apa? Anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah, amin. Amin. Siapa anak Allah? Lambaikan tangan. Nah, berarti saudara punya identitas. Itu identitas yang tidak sembarangan diberikan kepada dunia, kepada manusia yang tidak mengenal Allah. Ya, Galatia 3 ayat 26, coba dibuka Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26, Galatia 3 ayat 26. Galatia 3 ayat 26, 2, 3. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi iman Yesus menjadikan kita punya identitas. Nah imanmu dipakukan dengan iman Yesus. Itu saudara. Bukan berarti aku gak usah punya iman, tidak. Imanmu yang kecil sebesar biji sesawi itu aja dahsyat. Tapi akan dinyatakan lebih besar lagi. Wow, berarti kayak apa lebih dahsyat lagi saudara. Iman sesawi menjadikan gunung pindah. Iman yang lebih besar itu menjadikan saudara di dunia ini pindah ke surga. Amin. Rapture. Itu menyatakan iman kita berada pada puncak iman yang lebih besar. Iman Yesus. Yesus mati bangkit. Tidak dibendung oleh kematian. Tidak ada yang mustahil. Maka kita juga iman Yesus yang besar itu menjadikan kita tidak sekedar bisa membuat gunung berpindah, masalah lewat atau selesai. Tapi kita ini dipindah secara sekejap. Sekejap mata saudara, bling gitu toh. Ya. Kalau hatimu ada kasih. Kalau engkau terus berharap kepada Tuhan. Makanya iman, harap, kasih tadi saya katakan tidak bisa dipisah. Kalau motivasimu benar, arah matamu benar, fokusmu benar. Makanya itu dikatakan yang belum kita lihat sampai sekarang, yaitu kita diangkat dalam kemuliaan. Duduk memerintah bersama dengan Tuhan. Duduk memerintah, itu saudara harus ngerti. Punya pengertian, contoh sekarang. Seorang pengacara atau jaksa atau hakim bisa duduk di jajaran kursinya karena dia ngerti hukum. Amin. Karena dia ngerti, punya pengertian. Nah kita jadi orang Kristen kan kita nanti tidak cuma sekedar masuk surga, tapi mau duduk memerintah bersama dengan Tuhan. Nah kalau kita tidak ngerti apa-apa kebenaran, tidak pernah baca Alkitab, iman yang mana? Iman yang mana? Bertanya-tanya, nabur tidak berani, perpuluhan tidak berani, tidak taat firman Tuhan. Pelayanan ya kalau bisa, kalau tidak mana bisa seperti itu saudara. Mana bisa seperti itu? Kita lihat bahwa iman menjadikan kita punya identitas. Kembali ke PowerPoint-nya. Lalu kemudian next, 1C,
Iman bertujuan untuk apa? Memberikan perkenanan, favor Tuhan kepada kita. Ibrani 11 ayat 6. Saya tidak usah baca untuk mempersingkat. Saudara baca kan saudara ada HP yang ada Alkitabnya. Saudara bawa Alkitab. Ibrani 11 ayat 6. Memberikan favor, perkenanan Tuhan kepada kita yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi iman memberikan kita perkenanan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak mungkin berkenan. Tadi kan sudah kita baca. Jadi saudara, iman itu tujuannya bukan untuk minta-minta. Iman itu tujuannya supaya kita itu Tuhan, aku enggak berani minta kalau aku enggak berkenan di hadapan Tuhan. Gitu loh saudara. Jangan sok kita punya iman, aku orang percaya, aku anak Allah, lalu kemudian kita minta-minta sembarangan. Tapi padahal hati kita masih fasik, hati kita masih jauh dengan Tuhan. Kalau ada perkenanan daripada Tuhan, maka apa yang kita doakan pasti jadi. Amin. Jadi kejar yang namanya perkenanan. Oleh apa? Oleh iman. Ya. 1D, iman adalah kekuatan Allah yang dikaruniakan kepada manusia untuk menggenapi tujuan dan rencananya. Kalau saudara nanti PR-nya Ibrani 11 bacaan di rumah, semua ayat itu saudara. Ibrani 11 ayat 1 sampai ayat 40 sampai ayat 40. Baca di rumah, satu pasal. Maka saudara akan lihat, karena iman maka Henoh, karena iman maka Abraham, karena iman maka Nuh, maka Musa dan sebagainya. Maka para rasul, saksi-saksi itu mereka bisa lakukan karena iman. Iman itu menjadikan mereka kuat untuk melakukan tujuan menggenapi rencana Tuhan. Saudara berani tidak tanya sama Tuhan, Tuhan aku mau tujuanmu apa, rencanamu apa dalam hidupku, aku mau menggenapinya. Baru pelayanan aja sudah tidak disiplin. Mau menggenapi tujuan dan rencana Tuhan. Padahal kita ngaku kita punya iman. Nah, kalau punya iman berarti kita punya kekuatan toh. Kekuatan untuk bisa persiapan lebih awal. Kekuatan untuk bisa mungkin kurang tidur. Mungkin saudara kekuatan untuk merobek daging. Manusia daging. Sehingga membuat kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Rencana Tuhan, belajar firman Tuhan. Doa males, baca Alkitab males. Gimana saudara? Apalagi nanti masuk puasa raya. Kamis depan mulai puasa raya 30 hari. Mari kita belajar sungguh-sungguh untuk komit berpuasa. Jadi iman karena apa? Bisa karena apa? Karena ada iman. Jangan saudara bilang aku beriman tapi saudara tidak pernah puasa, tidak merasa kekuatan Allah menopang kita. Nah, saudara, kita lihat ya di sini kekuatan Allah. Lalu yang kedua, bagaimana tentang iman biji sesawi yang dahsyat dan ajaib? Saya akan lanjutkan sore. Nah, saudara ya, nanti saudara bisa datang lagi atau lihat YouTube-nya. Nanti biar yang sore lihat YouTube yang pagi. Iman biji sesawi yang dahsyat dan ajaib itu gimana ya? Tadi sebagian sudah saya jelaskan, tapi nanti ada hubungannya dengan kasih Tuhan. Ya, oke. Sampai di sini saya undang pelayan musik pujian untuk maju, karena kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Jadi saudara perlu mengerti apa itu iman yang sesungguhnya yang Tuhan mau kita miliki. Bukan iman untuk minta-minta, tapi iman untuk mengubah pandangan kita, pengertian kita. Membuat kita semakin kuat untuk melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin, saudara.
Jadi orang Kristen yang benar ya. Dengan apa? Dengan ngerti tentang pengertian yang benar. Jangan kita jadi orang Kristen yang gak ngerti apa-apa. Jadi makanya seringkali kita lalu ikut-ikutan cara dunia. Membuat iman itu jadi kayak jimat. Jadi kayak pokoknya nek percaya Yesus wis toh. Kok kadang Injilnya pun salah. Kok nek percaya Yesus kamu pasti diberkati. Begitu masuk pikul salib ndak enak saudara. Ya. Saya kemarin ada satu kesaksian, saya tutup dengan kesaksian. Saya kemarin waktu belanja saudara, ya ketemu sama seseorang pegawai toko itu. Dia ngomong gini, saya tanya-tanya, kamu asalnya mana? Oh sini Sendangharjo. Oh ya deket sama rumahku sih, nah, bilang gitu. Oh iya, terus habis gitu ngomong-ngomong, terus ngomong gini, paling enak itu tapi kota Solo ya, dia bilang gitu. Paling enak kota Solo, kenapa? Kota Solo tuh bikin hati itu rasanya sukacita. Loh bisa gitu loh. Bikin hati itu rasanya tentrem ya, nyaman. Saya bilang gini, hati yang nyaman, damai, tentrem, itu kalau punya Tuhan mas. Saya bilang gitu. Dia ngomong apa saudara? Dia guyu. Dia ngomong apa? Saudara mesti lihat, ini fenomena dunia yang tidak mengenal Allah. Pikiran, prinsip mereka, pendapat mereka. Ngomong gini, kadang-kadang orang beragama itu hidupnya tidak seperti orang beragama. Saya mau ngomong lebih panjang, lah dia lagi kerja, ya saya tidak bisa. Ya, saya juga harus cepetan pulang, saudara. Lalu saya bilang gitu, ya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, saya bilang gitu. Tapi itu menaruh beban dalam hati saya. Kalau saudara ketemu orang seperti itu, kalau saudara ketemu orang seperti itu, saudara mau jawab apa? Bahwa, ya saya ngundang Bapak Gembala untuk melayani perjamuan kudus. Saudara mau ngomong apa sekarang? Saya tanya. Saudara bisa nginjili orang itu? Artinya dunia sedang cari figur. Dunia sedang mencari, melihat identitas anak Allah itu seperti apa. Iman Yesus itu seperti apa. Nah kalau kita punya iman, kita selewengkan kepada hal-hal dunia materi, ya nanti kita akan dianggap mereka seperti itu. Orang beragama tapi tidak kayak orang beragama. Mereka hanya tahu tentang agama, padahal Kristen bukan agama. Amin, saudara. Kristen itu bukan agama. Kristen itu kebenaran. Kristen itu iman yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Mari kita mau lihat bagaimana iman kita saat ini, posisinya di mana, fokus kita kemana. Mari saudara, amin. Saya undang Bapak Gembala untuk maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami.